Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada hari ini saudara kita boleh bersama lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran kelima yang bertajuk Segala Bangsa dan Babel. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, Sekolah Sabat kita bertajuk Segala Bangsa dan Babel. Yang menjadi pertanyaan besar Sekolah Sabat kita ialah bagaimana Tuhan mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan melalui segala bangsa dan menara Babel. Di skrin saudara adalah ayat-ayat Alkitab yang membantu kita di dalam pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Ayat hafalan kita terdapat di dalam buku Kejadian 11 ayat 9 mengatakan, "Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi." Pendahuluan Sekolah Sabat kita, air bah memberi kesempatan kedua kepada manusia untuk mengikuti Tuhan dan melayani Dia. Namun, masalah muncul lagi. Kemabukan, tidak menghormati orang tua, mencari kemuliaan dan kekuasaan. Dan akhirnya, pemberontakan terbuka terhadap Tuhan. Saudara, untuk mempelajari pelajaran kita pada minggu ini, kita akan membagikan kepada 5 tajuk seperti yang di skrin Anda. Kita langsung ke tajuk yang pertama, yaitu kutukan bagi Ham. Yang menjadi pertanyaan, apa yang dilakukan oleh Ham sehingga dikutuk? Apa kesannya kepada bangsanya? Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Kejadian 9 ayat 25. Kemabukan membuat kita kehilangan kendali atau kawalan atas diri. Amsal 23 ayat 31 hingga 35. Nuh mabuk dan dia menanggalkan pakaiannya di kemah. Ham melihat ayahnya dan mengolok-oloknya, sehingga tidak menghormatinya dan melanggar perintah kelima. Dia juga menceritakannya kepada orang lain. Kanaan putra Ham mungkin ada bersamanya pada saat itu. Kejadian 9:22. Ketelanjangan Nuh ditutupi, seperti halnya Adam. Kedua putranya yang lebih tua menutupinya. Kejadian 9:25 sering disalahartikan dengan sangat buruk kepada orang Afrika atau keturunan Afrika. Dan dengan demikian telah digunakan sebagai pembenaran agama untuk perhambaan. Namun, interpretasi atau tafsiran fanatik ini tidak berlaku karena 2 sebab. Yang pertama, kutukan itu tidak menyangkut Ham tetapi putranya Kanaan. Kutukan ini juga tidak berkaitan dengan Kush, putra sulung Ham, yang segera mengecualikan referensi kepada orang-orang keturunan Afrika atau orang Afrika pada khususnya. Yang kedua, bahwa Kejadian 9:25 tidak berlaku untuk orang Afrika atau keturunan Afrika, adalah bahwa rujukan terhadap Kanaan adalah rujukan untuk warisan tanah perjanjian, dengan semua yang dilambangkan oleh negeri ini tentang janji keselamatan bagi dunia. Seterusnya kita ke tajuk yang kedua, yaitu silsilah dalam kitab Kejadian. Yang menjadi pertanyaan, apa tujuan silsilah dalam Kejadian? Dalam sejarah bangsa-bangsa itu diceritakan apa yang mereka coba lakukan dalam bahasa yang sama pada masa itu. Firman Tuhan katakan dalam Kejadian 10 ayat 32, "Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka,
menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Silsilah Alkitab memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menekankan sifat kesejarahan dari peristiwa-peristiwa Alkitabiah yang terkait dengan orang-orang yang benar-benar hidup dan mati dan yang umurnya dihitung dengan tepat. Kedua, ini menunjukkan kesinambungan dari zaman kuno hingga zaman kontemporeri penulis, mewujudkan hubungan yang jelas dengan masa lalu ke masa kini. Ketiga, mengingatkan kita akan kerapuhan manusia dan akibat tragik dari kutukan dosa dan akibat-akibatnya yang mematikan ke atas semua generasi setelahnya. Kitab Kejadian menyebutkan 70 keturunan Nuh. Setiap kumpulan menetap di daerah yang berbeza. Hal ini mengakibatkan 70 bangsa yang berbeza di bumi. Semua tahu tentang kisah dosa dan penebusan yang dijanjikan yang telah dibagikan Nuh kepada mereka. Adam telah menceritakan kisah itu kepada Lamek, dan Lamek telah membagikannya kepada anaknya Nuh. Sayangnya, hanya sedikit orang yang tetap setia kepada Tuhan. Tajuk yang ketiga, satu bahasa. Bagaimana mereka coba melakukan pemberontakan kepada Tuhan? Apa kaitan dengan satu bahasa yang mereka gunakan pada masa itu? Firman Tuhan katakan dalam Kejadian 11 ayat 4, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ungkapan seluruh bumi merujuk kepada sejumlah kecil orang yang hidup setelah air bah. Alasan sebab pertemuan ini ditunjukkan dengan jelas. Mereka ingin membangunkan menara untuk mencapai langit. Kejadian 11 ayat 8. Malah niat mereka yang sebenarnya adalah untuk menggantikan Tuhan sendiri, Sang Pencipta itu. Secara signifikan, gambaran niat dan tindakan orang-orang menggemahkan niat dan tindakan Tuhan dalam kisah penciptaan. Pertemuan di Babel merupakan pemberontakan terbuka melawan Allah. Kita lihat di screen saudara apa yang terjadi, apa yang disampaikan oleh Tuhan dan juga ditawarkan oleh Babel. Nah, Tuhan Allah, air tidak lagi menjadi air bah. Itu kata firman Tuhan. Tetapi Babel katakan menara akan menyelamatkan mereka dari banjir kedua. Tuhan mengatakan dia memiliki nama yang kekal dan mulia. Babel katakan marilah kita cari nama. Kejadian 11 ayat 4. Tuhan katakan tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Babel katakan mereka menolak untuk memenuhi bumi. Babel mewakili setiap gerakan yang mencoba untuk menggantikan Tuhan, didorong oleh setan dan falsafah setan. Tajuk yang keempat, mari kita turun. Yang menjadi pertanyaan, apa makna lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota? Dalam buku Kejadian ini, kenapa Tuhan harus turun? Saudara, firman Tuhan dalam Kejadian 11 ayat 5 katakan, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak manusia itu. Pada masa mereka mulai membina menara Babel, Tuhan tidak menunggu umat manusia untuk menjangkaunya. Itu karena sesuatu yang mustahil. Tuhan, itu sebabnya Tuhan turun. Tuhan turun sebelum pemberontakan terjadi terlalu jauh. Dia menghalang manusia untuk kembali menghancurkan diri mereka sendiri. Kejadian 7, Kejadian 8. Turunnya Tuhan mengingatkan kita juga akan prinsip kebenaran oleh iman dan proses kasih kurnia Tuhan. Kerja apapun yang mungkin kita lakukan untuk Tuhan,
Dia masih harus turun untuk bertemu dengan kita. Bukan apa yang kita lakukan untuk Tuhan yang akan membawa kita kepadanya dan kepada penebusan. Sebaliknya, langkah Tuhan terhadap kita lah yang akan menyelamatkan kita. Faktanya, 2 kali teks dalam Kejadian bercakap tentang Tuhan yang turun, yang nampaknya menyiratkan betapa Tuhan sangat peduli dengan apa yang terjadi di sana. Kita tidak dapat menjangkau Tuhan dengan diri sendiri. Jadi dia turun dengan kasih karunia-Nya. Tajuk yang kelima yang terakhir yaitu penebusan orang buangan. Yang menjadi pertanyaan, apa makna penebusan orang buangan? Apakah masih ada orang yang setia kepada Tuhan pada waktu atau pada masa itu? Firman Tuhan katakan, Kejadian 11 ayat 9, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Rencana dan berkat Tuhan bagi manusia adalah bahwa mereka akan berkembang biak dan memenuhi bumi. Bertentangan dengan rencana Tuhan, para pembangun Babel lebih suka bersatu sebagai orang yang sama. Salah satu sebab mereka menggantikan ingin membangun kota adalah agar mereka tidak tercerai-berai ke seluruh bumi. Mereka menolak untuk pindah ke tempat lain. Mungkin berpikir bahwa dengan tinggal bersama-sama mereka akan lebih kuat daripada dipisahkan dan dicerai-beraikan. Di satu sisi, mereka itu benar. Manusia mencoba membangun sebuah gerbang ke takhta Tuhan untuk merebutnya. Tetapi itu menjadi tempat kekacauan, yaitu disebut Babel. Berarti gerbang Tuhan dalam bahasa Akkadia. Dan itu mirip dengan kata kerja Ibrani, kekacauan. Ketika manusia meninggalkan bahtera, mereka diperintahkan untuk memenuhi bumi. Tetapi mereka menolaknya. Setelah Babel, mereka dipaksa untuk memenuhi perintah itu. Ini merupakan pukulan bagi kesombongan dan kebanggaan mereka. Namun, mereka tidak belajar dari teguran mereka. Kebanyakan dari mereka masih menolak Tuhan, menyembah berhala dan menjadi bejat. Namun, yang sisa tetap setia dan terus menyembah Tuhan. Tuhan juga memiliki umat sisa yang setia pada saat ini. Pena Inspirasi mengatakan, di dalam rahmat kepada dunia ini, ia telah menggagalkan maksud tujuan pembangunan menara itu dan menghancurkan tugu peringatan pemberontakan mereka. Di dalam kemurahannya, ia telah mengacaukan bahasa mereka, dengan demikian menghentikan rencana pemberontakan mereka. Tuhan bersikap panjang sabar terhadap kejatuhan manusia, dengan memberikan kepada mereka kesempatan yang cukup untuk bertobat. Tetapi ia memperhatikan segala usaha mereka untuk menentang kekuasaan hukumnya yang adil dan suci itu. Dari waktu ke waktu, tangan yang tidak terlihat itu yang memegang tongkat pemerintahan diulurkan untuk membendung kejahatan. Bukti yang nyata telah diberikan bahwa Khalik semesta alam, seorang yang tidak terbatas dalam kebijaksanaan, kasih dan kebenaran, adalah pemerintah surga dan dunia, dan bahwa tidak seorang pun dapat menghinakan kekuasaannya tanpa menerima hukuman. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan perintah pertama Tuhan pada manusia selepas air bah adalah berasa positif akan kehidupan. Dia memerintah mereka untuk berkembang biak dan memenuhi bumi. Fokus pelajaran ini adalah untuk menentang usaha manusia untuk memenuhi perintah ini. Setakat ini,
catatan Alkitabiah berkenan individu Adam dan Hawa, Kain dan Habel, Set dan Nuh. Dalam pelajaran ini, cerita berkenan sekumpulan orang dan mempunyai skop sejagat. Mereka yang terselamat daripada air bah itu tidak. 3 anak laki-laki Nuh akan menghasilkan 3 cabang umat manusia yang akan membentuk bangsa-bangsa di dunia. Nampaknya manusia berada di landasan yang betul untuk memenuhi bumi dan membawa image Tuhan ke hujung bumi. Namun kisah Menara Babel menandakan halangan yang dramatik di dalam momentum ini. Perintah Tuhan untuk menyebar di seluruh bumi digantikan oleh cita-cita manusia, yaitu kesatuan dan keseragaman. Manusia mahu menjadi satu, dan lebih teruk lagi, mereka mahu menjadi Tuhan. Namun, yang sisa tetap setia dan terus menyembah Tuhan. Kejadian 11:23. Tuhan juga memiliki umat sisa yang setia saat ini. Jadi saudara, sampai di sini ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini bermanfaat untuk semua kita. Untuk mengakhiri pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu, karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.